Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Karena ini masih suasana tahun baru, kami menyapa Bapak Ibu keluarga-keluarga yang terkasih. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini Selasa 4 Januari 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti sehingga seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema inspirasi sabda bagi kita hari ini, tidak melayani setengah-setengah atau melayani dengan sepenuh hati. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini merupakan kisah yang tidak asing bagi kita semua. Setelah kembali dari perjalanan pelayanan Yesus yang padat, para rasul berniat istirahat sejenak untuk melepas lelah. Tetapi orang banyak terus mengikuti mereka. Melihat hal itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, dan ia pun mengajar mereka tentang banyak hal. Respon mereka sangat positif.
tampak begitu antusias mendengarkan pengajaran Kristus hingga hari sudah mulai malam. Murid-murid Tuhan mengusulkan kepada sang guru agar orang banyak itu segera pergi membeli makanan karena tidak ada persediaan makanan yang dapat diberikan kepada mereka. Tetapi Tuhan menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Dari pernyataan Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki murid-muridnya untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan semata-mata berfokus kepada kepentingan diri sendiri, namun peka terhadap kebutuhan orang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4 mengatakan seperti itu. Inilah kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang diwujudkan melalui sebuah tindakan. Apa reaksi seorang ketika melihat orang lain ditimpa masalah atau malapetaka yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita, di kelompok kita, dan di mana saja pun sering kita lihat seperti ini. Ada orang yang bergerak oleh belas kasihan, turut merasakan penderitaan itu dan melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa masalah. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang bersikap biasa-biasa saja, bahkan masa bodoh, tak mau membantu, tak mau peduli, bahkan menjauhinya. Tidak semua orang berbelas kasih ketika menyaksikan orang lain tertimpa musibah. Belas kasihanlah yang menggerakkan seseorang untuk keluar dari dirinya, dari kepentingan pribadinya, lalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada orang lain. Belas kasihan menggerakkannya untuk bermurah hati. Yesus Sang Gembala Agung tergerak hatinya oleh belas kasihan saat melihat orang banyak, karena mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Orang-orang dari berbagai kalangan banyak memerlukan bimbingan dan perlindungan. Bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan, Yesus tidak berdiam diri, dan ini yang Dia lakukan, yaitu Dia mengajari mereka banyak hal, lalu memberikan peneguhan dan arahan. Tidak berhenti di situ saja, tapi Yesus mengajak para muridnya untuk memberi mereka makan. Yesus tidak membiarkan orang-orang menderita kelaparan dan hidup tanpa pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sekitar kita juga seperti yang saya katakan tadi, banyak orang menderita karena kelaparan dan sedang bergumul dengan penyakit dan berbagai masalah hidup. Mereka perlu dukungan, mereka perlu pertolongan, mereka perlu perhatian untuk memberikan semangat hidup. Melihat kondisi ini, tentu kita bertanya,
kepada diri kita sendiri. Apakah kita tergerak belas kasihan dan melakukan sesuatu untuk memenuhi harapan mereka? Mempraktekkan kasih di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini adalah tidak mudah. Tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi seringkali membuat orang menjadi sangat individualis. Boro-boro memikirkan penderitaan orang lain, untuk kepentingan diri sendiri saja tidak cukup. Tidak sedikit orang tega mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Peristiwa Tuhan untuk memberi makan orang banyak ini juga mengajarkan bahwa untuk melayani jiwa-jiwa tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melayani itu ada harga yang mahal untuk dibayar. Ada kalanya kita harus berani berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, bahkan materi. Ketika rasul-rasul taat melakukan perintah Tuhan, mereka mendapat mujizat. Dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja. Oleh karena itu, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus apa yang bisa kita lakukan. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta